Bab 3716 Kota Yuangu. Ye Fan sekarang memegang token tertinggi menara pencapaian bintang di tangannya, ditambah token partisipasi untuk kompetisi 100 teratas, dan memimpin semua orang ke wilayah Zongtian tanpa hambatan apapun. Setelah keluar dari susunan teleportasi, dia mengorbankan Jiutian dan terbang langsung menuju kota Yuangu. Dia sudah membuat pengaturan ketika dia kembali ke wilayah surga bawah. Ling Jianfeng membawa semua orang dari Sekte Pedang Lingyun untuk berangkat terlebih dahulu dan bertemu di sana bersama. Jiutian saat ini sudah menjadi peri terbang kelas atas, dengan kecepatan yang mencengangkan, dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Luo Bingyan menghela nafas, kakak senior, senjata abadi terbangmu terlalu cepat. Aku khawatir senjata itu bahkan bisa mengejar kecepatan Dewa Abadi. Jika terus seperti ini, mungkin akan memakan waktu kurang dari 3 hari untuk tiba, yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ye Bufan belum pernah benar-benar melihat kekuatan Xianjun, dan dia tidak tahu seberapa besar kesenjangan kecepatan antara Jiutian dan Xianjun. Dia berkata, ngomong-ngomong, kamu sudah lama tinggal di wilayah Zongtian, pernahkah kamu mendengar tentang gerbang bayangan? Saya pernah mendengarnya. Ekspresi Luo Bingyan sedikit berubah setelah mendengar 3 kata ini. Gerbang bayangan di sini domain Zongtian sangat terkenal. Meskipun berada di luar 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar, tidak ada yang berani meremehkannya. Situ Dianmo sedikit bingung, mengapa? Kekuatan menentukan segalanya di dunia abadi, karena mereka memiliki kekuatan untuk membiarkannya. Kekuatannya menakutkan. Luo Bingyan berkata, tidak ada yang tahu di mana markas sekte bayangan berada. Gaya mereka dalam melakukan sesuatu adalah pembunuhan, dan para murid di sekte tersebut juga mempraktikkan pembunuhan. Sen Qiyun meringkuk bibirnya, ada apa? Paling-paling, mereka hanyalah sekte pembunuh. Mereka tidak terlihat oleh publik, tetapi mereka juga sangat mengesankan. Hubungan antara kedua orang itu selalu berselisih, tapi sekarang sudah mereda karena Ye Bufan, tapi mereka masih berbicara satu sama lain. Apa yang kamu tahu? Sekte bayangan bukanlah sekte pembunuh biasa. Luo Bingyan berkata tanpa sopan, sekte bayangan sangat kuat. Menurut legenda, pemimpin sekte mereka telah mencapai alam dewa abadi. Dalam hal budidaya, terkadang bahkan Raja Abadi dapat membunuh ahli tingkat Raja Abadi, dan Raja Abadi juga dapat membunuh Raja Abadi. Jadi mereka tidak termasuk dalam 3 sekte dan 5 sekte, tetapi tidak ada yang berani meremehkan mereka. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang di sekitar mereka menjadi serius. Sekte seperti itu sudah sangat kuat. Jika mereka bersembunyi lagi, di gelap, sangat sulit untuk dipusingkan. Luo Bingyan melanjutkan, level sekte bayangan sangat tinggi. Jika Anda ingin meminta mereka mengambil tindakan, Anda memerlukan setidaknya 100 juta kristal abadi kelas menengah setiap kali. Dengan kata lain, tidak banyak orang di dalamnya seluruh domain Zongtian yang layak atas pembunuhan mereka. Akan ada terlalu banyak. Pada titik ini, dia memandang Ye Bufan dengan heran, saudara senior, bagaimana Anda tahu tentang sekte bayangan? Saya salah satu darinya beberapa orang, dan wanita yang menyerangku beberapa hari yang lalu berasal dari sekte bayangan. Sekte. Ye Bufan tampak tidak berdaya. Dia awalnya mengira ini hanya sekte biasa, tapi dia tidak menyangka sekte itu begitu kuat dan sulit, dan akan ada beberapa masalah akhir-akhir ini. Apa? Ekspresi beberapa orang yang hadir berubah drastis. Mereka baru saja mengatakan bahwa sekte bayangan sangat sulit untuk dihadapi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Bufan akan menjadi target mereka. Situ Dianmo berkata, saudara Ye, apakah kamu tidak memiliki token untuk kontes 100 sekte di tanganmu? Luo Bingyan menggelengkan kepalanya, benda ini hanya dapat membatasi sekte yang berpartisipasi dan tidak efektif melawan sekte bayangan. Qiyun sedikit khawatir, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita akan menghadapi pembunuhan tanpa akhir di masa depan? Luo Bingyan berkata, sekte bayangan juga memiliki aturannya sendiri. Untuk tugas selanjutnya, persyaratan minimumnya adalah 100 juta kristal abadi kelas menengah, tetapi itu hanya akan diambil 3 kali. Jika Anda melewatkan 3 kali berturut-turut,
Anda akan melepaskan tujuan ini, dan 100 juta kristal abadi kelas menengah tidak akan dikembalikan. Hanya 3 tembakan. Petik 2. Sen Qiyun terlihat sangat gembira dan berkata, bukankah itu berarti jika kakak senior membawanya 2 kali lagi, semuanya akan baik-baik saja? Petik 2. Ini tidak semudah itu. Luo Bingyan tampak serius, ini adalah aturan sekte bayangan, tetapi selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit orang yang bisa lolos dari 3 pembunuhan berturut-turut. Setelah kegagalan pertama, mereka pasti akan mengirimkan pembunuh yang lebih kuat untuk kedua kalinya, dan mereka akan meningkat lagi untuk ketiga kalinya. Ketika Ye Bufan mendengar berita itu, dia juga bingung. Kali ini dia mengirim pembunuh tingkat Raja Abadi. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Apakah itu akan menjadi puncak Raja Abadi? Atau akankah dia langsung mengirim Raja Abadi untuk mengambil tindakan? Jin Meyer berkata, apakah tidak ada cara lain? Apakah ada cara untuk memecahkannya? Petik 2. Tidak. Luo Bingyan berkata, seluruh wilayah Zongtian mengetahui aturan sekte bayangan. Mereka selalu mengumpulkan uang terlebih dahulu dan kemudian melakukan pekerjaan. Begitu mereka menerima tugas, mereka tidak akan menyerah di tengah jalan. Mendengar apa yang dia katakan, beberapa orang yang hadir tampak khawatir. Tapi Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, semuanya tidak mudah membunuhku. Bukankah mereka gagal kali ini? Ada yang pertama kali dan ada yang kedua kalinya. Selama Anda bertahan 3 kali, semuanya berakhir. Meskipun orang lain masih sedikit khawatir, masuk akal jika dipikir-pikir. Ini adalah pria yang pandai menciptakan keajaiban. Meskipun selalu ada bahaya di sepanjang jalan, masih banyak kejutan dan dia melewatinya dengan selamat. Sisa waktunya dihabiskan untuk mengobrol. Pada malam hari ketiga, mereka melihat sebuah kota besar yang menjulang tinggi ke awan. Kota itu megah, besar, dan memiliki suasana perubahan kuno wilayah Zongtian. Bufan mengumpulkan Jiutian, dan semua orang perlahan terbang ke depan. Luo Bingyan, sebagai penduduk asli wilayah Zongtian, memperkenalkan situasinya kepada semua orang sambil berjalan. Kota Yuangu ini dibangun untuk alam rahasia Yuangu. Kota ini bukan milik siapapun, partai. 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar bersama-sama mengelolanya. Kota ini memiliki peraturan kotanya sendiri, dan setiap orang yang datang ke sini harus mematuhinya. Penguasa kota dipegang oleh orang-orang dari 3 sekte besar dan dirotasi setiap 100 tahun. Justru karena itulah kota Yuangu memiliki status yang tinggi sehingga tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini pada hari kerja. Petik 2. Sambil berbicara, semua orang datang ke gerbang kota. Setiap penjaga di sini berada pada level Grade B Immortal. Ye Bufan menunjukkan token untuk kompetisi 100 gerbang, dan setelah memeriksanya, dia memimpin semua orang ke kota. Kota itu adalah ramai, dikelilingi oleh toko-toko. Ada banyak makhluk abadi yang membeli dan menjual berbagai sumber daya di sini. Luo Bingyan berkata, kota Yuangu sangat makmur, dan Anda dapat membeli banyak rumput peri dan sumber daya budidaya lainnya di sini yang biasanya tidak dapat Anda beli. Dan transaksinya adil, tidak perlu khawatir jual beli paksa, tidak ada yang berani berbuat salah di sini. Hal ini bahkan lebih benar lagi jika menyangkut kompetisi 100 sekte yang diadakan setiap abad sekali. Semua murid dari semua sekte besar bergegas ke sini. Mereka yang memiliki sekte bersorak untuk sekte mereka, sementara mereka yang tidak memiliki sekte datang untuk menyaksikan kegembiraan dan memperluas wawasan mereka. Semua orang berjalan sambil berbicara, dan segera sampai di stasiun yang ditunjuk untuk kompetisi. Kompetisi 100 gerbang telah diadakan selama bertahun-tahun, dan semua prosedur disusun dengan sangat baik. Stasiun ini sangat besar, dan dibagi menjadi 100 halaman kecil yang terpisah. Sesampainya di depan pintu, Ye Bufan sekali lagi menunjukkan tanda partisipasinya kepada pramugara di sini, dan kemudian dibawa ke halaman kecil. Ada tanda kayu tergantung di pintu dengan tulisan di lote di atasnya. Begitu mereka masuk, Ling Jianfeng dan yang lainnya langsung menyambut mereka. Tuan, Anda di sini, ada sesuatu yang ingin saya laporkan.
Bab 3717 10 orang berpartisipasi. Kali ini Sekte Pedang Lingyun mewakili di Letian dalam pertempuran, dan Ling Jianfeng menjadi penanggung jawabnya. Meskipun Ye Bufan memutuskan segalanya di balik layar, setidaknya di permukaan dia adalah pemimpin seluruh sekte. Karena itu, dia sangat bersemangat. Dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam 2 pertemuan kompetisi 100 pintu, dan dia juga memahami peraturan di sini, tapi kemudian dia sedikit tercengang. Sesuai dengan persyaratan kompetisi, setiap tim Tianyu harus memiliki setidaknya 10 anggota, dan daftarnya harus dilaporkan secara lengkap. Persyaratan tersebut ada alasannya. Meski saat pertandingan hanya ada 5 pemain, namun setiap tim harus menyiapkan 5 pemain pengganti. Pasalnya pada laga babak gugur grup pasti ada yang terluka, bahkan ada yang tewas seketika. Untuk memastikan masih ada orang yang mengikuti kompetisi top 100 berikutnya, setiap tim harus menyiapkan pemain pengganti yang cukup. Pengaturan ini juga menguji kekuatan suatu sekte secara keseluruhan. Namun, sekte seperti Sekte Pedang Lingyun terlalu kecil, dan ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi, jadi saya sama sekali tidak memahami aturan di sini. Saat saya keluar, saya hanya membawa 3 orang, Ling Jianyi, Ling Jianfei dan Ling Jianxi, ditambah Ye Bufan dan Luo Bingyan, hanya ada 5 orang, bahkan tidak cukup untuk jumlah dasar. Akhirnya, sekte tersebut memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jika ditolak karena jumlah orangnya, itu mungkin akan menjadi lelucon bagi seluruh wilayah Songtian. Ini semua adalah hal sekunder. Yang paling penting adalah dia tahu betapa Ye Bufan sangat menghargai kompetisi 100 pintu. Jika dia tidak dapat berpartisipasi karena kelalaiannya sendiri, itu akan menjadi kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi tidak mungkin, meskipun sudah terlambat untuk memanggil murid dari sekte saat ini, kami hanya bisa melaporkan kepada Ye Bufan dengan jujur. Ye Bufan tersenyum sedikit setelah mendengar apa yang dia katakan, tapi dia sangat senang. Dia selalu terbiasa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sebelumnya, dia memikirkan cara menyembunyikan kekuatan orang seperti dirinya. Dengan bantuan aturan ini, itu menjadi jauh lebih nyaman. Bagaimanapun, Jin Meyer dan yang lainnya berasal dari wilayah surga bawah, dan tidak ada yang mengenal mereka, apalagi kekuatan mereka. Saat ini, menempatkan Ling Jianfei dan yang lainnya di depan panggung sudah cukup untuk membingungkan lawan. Tidak apa-apa, ini bukan apa-apa. Bukankah aku membawa seseorang ke sini? Oh, Ling Jianfeng memandang banyak wanita di belakang Ye Bufan, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Meskipun dia adalah pemimpin sekte kecil, dia telah melihat banyak peri wanita selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peri yang begitu cantik, dan jumlahnya sangat banyak sekaligus. Poin kuncinya adalah tidak satu pun dari orang-orang ini yang dapat melihat kedalaman kultivasi mereka. Tetapi bagaimanapun juga, setidaknya mereka memiliki cukup orang untuk memungkinkan tuannya bersaing. Ye Bufan memimpin semua orang ke dalam ruangan, mengeluarkan pena dan kertas dan menulis daftar 10 kontestan, menyerahkannya kepada Ling Jianfeng, dan kemudian bertanya, apakah ada yang lain? Dia bukan anggota domain Zongtian, dan saya baru saja tiba di sini dan tidak tahu apa-apa tentang kompetisi 100 pintu, jadi saya perlu mempelajari informasi sebanyak mungkin. Itu dia. Ling Jianfeng menyimpan daftarnya, mengeluarkan selembar kertas lain, dan mulai menjelaskan aturan kompetisi ini menurut catatannya sendiri. Kompetisi 100 pintu ini dibagi menjadi 3 pertandingan. Pertandingan pertama merupakan babak penyisihan grup dan rencananya akan dilaksanakan lusa. 100 sekte dibagi menjadi 10 kelompok, 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar menjadi tim unggulan, dan sisanya dibagi menjadi beberapa kelompok dengan cara pengundian. Setelah pengundian, total 50 orang dari 10 sekte naik ke panggung untuk terlibat dalam perkelahian, dan 2 sekte terakhir yang tersisa di panggung lolos. Ketika dia mengatakan ini, Luo Bingyan mengerutkan kening, 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan begitu kuat, total ada 15 keluarga. Kalaupun mereka dibagi menjadi 10 kelompok, 5 di antaranya mendapat 2 tempat untuk mereka. Biasanya,
Kekuatan 15 sekte ini jauh lebih kuat daripada sekte biasa. Selama ada 2 dalam satu kelompok, yang lain hanya bisa menantikannya. Saya khawatir 2 teratas di grup ini sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Mau bagaimana lagi? Aturannya ditetapkan seperti ini. Grup mana yang akan diundi pada akhirnya tergantung pada keberuntungan. Ling Jianfeng tidak terlalu peduli tentang ini. Dia merasa sektenya sudah sukses jika itu mewakili di Letian. Mengenai penampilan grup, dia bahkan belum memikirkannya sebelumnya. Karena kontrak Tuan Pelayan, dia tidak meragukan kesetiaan Ye Bufan, tapi itu tidak akan mengubah ideologinya. Meskipun menurutku kekuatan Master tidak terduga di hatiku, bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan sekte besar itu. Terlebih lagi, ini masih pertarungan tim, dan kekuatan satu orang saja tidak cukup. Bahkan jika tidak ada orang dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar yang berpartisipasi dalam pertempuran, kekuatan sekte yang tersisa mungkin akan lebih baik. Karena pemikiran tersebut, ia merasa sekte pedang Lingyun pada akhirnya akan terhenti di babak penyisihan grup, tanpa harapan untuk menang dan memasuki babak selanjutnya. Ye Bufan tidak peduli tentang ini. Penyisihan grup tidak bisa dihindari baginya. Dia harus muncul bagaimanapun caranya, jika tidak akan ada peluang untuk memasuki alam rahasia primordial. Dia fokus pada peraturan berikut dan terus bertanya, bagaimana setelah babak penyisihan grup? Setelah babak penyisihan grup, kita memiliki istirahat 3 hari, dan kemudian turnamen 100 teratas berikutnya. 10 grup pertama memenangkan 20 sekte, dan setiap sekte jika 5 orang berpartisipasi, akan ada 100 orang lagi. Kali ini bukan lagi pertarungan tim, tetapi pertarungan 1 lawan 1. 50 pertempuran akan dilakukan pada hari pertama, dan 50 orang akan melakukannya disaring pada hari kedua. Pada hari ketiga, 1 orang diundi, dan kemudian 12 orang dipilih. Meskipun dia tidak menaruh banyak harapan, Ling Jianfeng masih mengingat catatannya dengan sangat rinci. Ini juga merupakan pengalaman dan wawasan baginya, yang menjelaskan dengan jelas aturan mainnya. Ye Bufan mengangguk sedikit setelah mendengarkan. Format kompetisinya tidak jauh berbeda. Dari bumi, dunia budidaya, hingga dunia peri, semuanya serupa. Shen Qiyun berkata, bukankah dikatakan bahwa hanya 100 orang yang dapat memasuki alam rahasia Yuangu? Meskipun Ling Jianfeng tidak mengenalnya, dia tidak berani lalai ketika melihatnya berdiri di samping Ye Bufan, dan berkata dengan hormat, ya, begitulah. 100 tempat. Telah diputuskan setelah babak penyisihan grup, apalagi yang bisa dibandingkan. Dia menanyakan pertanyaan ini. Ling Jianfeng berkata, seperti ini. Untuk sekte yang kuat, lolos ke grup adalah hal yang pasti, dan mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah kompetisi 100 teratas berikutnya. Pertama, untuk kehormatan sekte. Kedua, untuk kehormatan sekte. Mereka di sini untuk mendapatkan hadiah kompetisi. Adapun sekte-sekte kecil yang cukup beruntung untuk muncul, semakin baik kinerja mereka, semakin besar kemungkinan mereka untuk disukai. Karena alasan inilah kompetisi 100 teratas berikutnya menjadi puncak perang ini. Bahkan anggota dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar hanya akan mengirimkan 5 pemain pengganti untuk bermain di babak penyisihan grup, dan sekte besar, yang benar-benar kuat akan mengisi ulang baterai mereka untuk pertempuran berikutnya. Itu dia. Ye Bufan mengangguk, menurutmu apa hadiah untuk pertempuran ini? Dia telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi sebelumnya, dan hadiah terakhir semuanya cukup murah hati. Sekarang kita telah sampai di wilayah Zongtian, tingkat persaingan dalam kompetisi 100 pintu ini sangat tinggi, saya yakin hadiahnya akan bagus. Itulah yang dia pikirkan, tapi jawaban yang diberikan Ling Jianfeng agak tidak terduga. Bab 3718, sederhana dan kasar. Kembali ke guru, setiap sekte yang muncul dalam kompetisi 100 sekte akan diberi hadiah 10 juta kristal abadi kelas menengah. Dalam kompetisi 100 sekte berikutnya, tempat pertama akan menerima 300 juta kristal abadi kelas menengah, dan tempat kedua akan menerima 200 juta kristal abadi kelas menengah, dan tempat ketiga akan menerima 100 juta kristal abadi kelas menengah.
Hanya 3 teratas yang akan diberi hadiah, dan sisanya hanya akan menerima penghargaan. Setelah Ling Jianfeng mengatakan ini, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka. Saya tidak menyangka penyelenggaranya begitu kaya. Anda harus tahu bahwa ini adalah kristal peri kelas menengah. Setelah kompetisi, ternyata menghasilkan 800 juta. Terutama hadiah kristal peri untuk tempat pertama lebih dari yang diterima 20 sekte. Ye Bufan terkejut sekaligus sangat bersemangat. Dia tidak menyangka penyelenggaranya begitu sederhana dan lugas, tanpa hadiah apapun, dan hanya menggunakan kristal peri sebagai hadiah. Apa yang paling dia inginkan sekarang? Tentu saja itu adalah sumber daya budidaya. Teknik keabadian kekacauan yang dia kembangkan adalah jurang maut yang tidak dapat diisi. Ye Erlang dan Xuan Yuan Linglong mengembangkan kitab surga yang tak bernoda, dan kebutuhan yang paling mendesak adalah sumber daya. Selama mereka memiliki cukup kristal abadi sebagai pendukung, kekuatan mereka dapat ditingkatkan secara signifikan. Karena itu, dia kini mengubah tujuan awalnya. Ide awalnya adalah selama itu bisa muncul, itu akan cukup untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam rahasia primordial. Sekarang, kita harus mendapatkan kristal peri sebanyak mungkin, semakin banyak semakin baik. Secara umum, meskipun dunia rahasia kuno memiliki sumber daya dan peluang yang tidak ada habisnya, mereka juga sangat berbahaya. Tentu saja, semakin kuat Anda, semakin aman Anda sebelum masuk. Jika Anda dapat menangkap 3 kristal abadi teratas, maka kekuatan orang-orang di pihak Anda akan meningkat pesat, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, ini semua adalah masalah masa depan. Bahkan sekarang, dia masih belum tahu seberapa kuat murid yang dikirim oleh 3 sekte, 5 sekte, dan 9 keluarga bangsawan, dan seberapa yakin dia. Ye Bufan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk memahami sepenuhnya aturan kompetisi ini. Ling Jianfeng selesai menjawab semua pertanyaan dan berkata, "Guru, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan?" Lotte, yang berada di belakang kita saat ini, belum melaporkan daftar 10 orang tersebut. Setelah semua orang melaporkan, mereka akan mengundi segera. Meski kompetisi tinggal 1 hari lagi akan dilaksanakan, namun pengundian dan beberapa pekerjaan pendahuluan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Pergi. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan Ling Jianfeng keluar dari penginapan dengan gembira. Dia melihat orang-orang di sekitarnya. Ayo pergi, ayo keluar dan lihat apakah kita bisa menemukan harta karun. Banyak toko yang menjual berbagai sumber daya budidaya, jadi saya hanya berjalan-jalan untuk melihat apakah saya dapat menemukan peluang. Sebelum keluar, dia meminta semua orang untuk menyembunyikan semua kultivasi mereka ke ranah Daluoxian. Karena dia ingin memenangkan hasil akhir yang baik, dia harus membuat pihak lain tidak jelas tentang kekuatannya sendiri. Dilihat dari jalanan, tempat ini jauh lebih makmur dari kota peri biasa. Ada 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan di kota Yuangu sebagai pendukungnya. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini, apalagi perampokan, jual beli. Dalam situasi ini, semakin banyak orang yang bersedia berbisnis di sini, mencari harta karun sendiri, dan menjual sumber daya. Ditambah dengan efek komersial yang ditimbulkan oleh kompetisi 100 pintu baru-baru ini, banyak orang abadi datang untuk menyaksikan kegembiraan dan mendirikan kios di sepanjang jalan. Dia mengeluarkan harta yang tidak dia perlukan untuk dijual, dan untuk beberapa saat terjadi banyak teriakan dan kegembiraan. Ye Bufan dan rombongannya juga menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Alasannya adalah Jin Meyer, Situ Dianmo, dan orang lain di sekitar mereka sangat cantik. Meskipun tidak ada kekurangan peri wanita cantik di dunia peri, sangat jarang melihat begitu banyak dari mereka muncul sekaligus. Yang paling penting adalah dia dikelilingi oleh seorang pria, yang membuat banyak orang memandangnya dan menimbulkan kecemburuan dari banyak pria. Ye Bufan terbiasa dengan tatapan iri dan cemburu, dan perhatiannya terfokus pada berbagai rumput peri dan material aneh di sampingnya. Beberapa orang baru saja berjalan tidak jauh ketika 2 pemuda berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya mengenakan jubah putih dan memegang kipas lipat.
Dia memiliki wajah yang cerah dan terlihat seperti tuan muda. Meski ada senyuman tipis di wajahnya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kesombongan di hatinya. Ada seorang pria muda berjubah hijau di sebelahnya. Postur berjalannya satu langkah lebih pendek, dan statusnya jelas lebih rendah. Awalnya, mereka berdua sedang berjalan-jalan, tampak seperti sedang berjalan-jalan, tetapi ketika mata mereka tertuju pada Jean Meyer dan yang lainnya, pemuda berjubah putih itu tiba-tiba menjadi tanpa ekspresi. Jelas sekali orang ini juga tercengang, matanya melirik dengan rakus, dan akhirnya mendarat di tubuh Suan Yuan Linglong, tidak bergerak. Pada saat ini, dia benar-benar tercengang, matanya terbuka lebar, matanya kusam, mulutnya sedikit terbuka, dan dia terlihat sangat terobsesi. Kakak senior, apakah kamu menyukai wanita itu? Pemuda berjubah hijau mendekatinya dengan wajah penuh sanjungan. Ketika dia mengatakan ini, pemuda berjubah putih kembali sadar, tapi wajahnya masih penuh keheranan. Cantik, cantik sekali. Bagaimana bisa ada wanita secantik dan anggun di dunia ini? Suan Yuan Linglong juga berpakaian putih. Penampilannya yang cantik ditambah dengan temperamennya yang unik setelah janin teratai 9 surga membentuk kembali tubuhnya, sungguh tak terlukiskan, cantik. Pemuda berjubah hijau berkata dengan nada menyanjung, kakak senior, bukankah sesederhana ini? Dengan identitas dan statusmu, kamu bisa dengan mudah mendapatkan wanita manapun yang kamu suka. Selama kamu pergi dan mengungkapkan identitasmu, kamu tidak perlu untuk mengatakan banyak. Saya kira wanita-wanita itu semua akan bergegas untuk melemparkan diri ke dalam pelukannya. Tidak peduli apa, wanita ini bertekad untuk menjadi tuan. Setelah pemuda berjubah putih selesai berbicara, dia tidak bisa menunggu dan melangkah di depan Ye Bufan dan menghalangi jalan. Nak, aku menginginkan wanitamu ini. Jelas sekali, dia terbiasa bersikap sombong di saat-saat normal, dan dia berbicara tanpa sopan santun saat ini, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Suan Yuan Linglong. Tentukan harga, berapa banyak kristal peri, kamu menjualnya kepadaku. Ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah dingin, dan dia dengan lembut mengucapkan satu kata, keluar. Bahkan Jian Jue Chen, yang dikalahkan oleh yang sebelumnya, telah mencapai tahap awal Dewa Abadi. Tapi mau bagaimana lagi, wanitanya tidak bisa digunakan untuk berdagang, dan tidak ada yang boleh menyinggung perasaannya. Nak, tahukah kamu siapa aku? Pemuda berjubah putih itu mengerutkan kening, aku ingin mengungkapkan identitasku, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit kristal peri. Lebih baik bersikap bijaksana dan serahkan wanita itu dengan patuh, setidaknya kamu masih bisa mendapatkan beberapa kristal abadi. Saya bisa mendapatkan beberapa manfaat. Baiklah, saya akan memberi Anda 100.000 kristal abadi kelas menengah. Ekspresi Ye Bufan menjadi semakin suram, apakah kamu tuli? Bagus sekali. Anak muda yang mengetahui kejadian terkini, Anda meminta ini. Pemuda berjubah putih itu tersenyum dingin dan memandang ke arah Suan Yuan Linglong, peri, tolong perkenalkan diri Anda kepada saya, Zhao Xingyun dari keluarga Zhao. Setelah itu, dia berdiri di sana dengan tenang, senyuman bangga muncul di sudut mulutnya secara tidak sengaja. Menurutnya, selama dia mengungkapkan identitasnya, Suan Yuan Linglong pasti akan menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikannya. Termasuk para wanita di sebelahnya, saya khawatir mereka juga akan berinisiatif untuk melemparkan diri ke pelukannya. Petik 2. Bukan karena dia terlalu sombong, hal ini sudah sering terjadi di masa lalu. Keluarga Zhao adalah salah satu dari 7 keluarga besar di domain Zhongtian, dengan status tinggi dan kekuatan yang kuat. Dan dia adalah putra ketiga dari keluarga Zhao, cucu kesayangan kepala keluarga. Jenius seni bela diri yang paling menakjubkan, dewa abadi yang kuat di bawah usia 1000 tahun. Dengan latar belakang keluarga yang terhormat, penampilan yang tampan, dan budidaya yang sombong terhadap rekan-rekannya, siapapun dari mereka bisa membuat banyak wanita abadi terobsesi dengannya. Titik. Karena saya belum pernah bertemu mereka, mereka bukan dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga. Besar lihat mereka, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan mereka.
Bab 3719 Tuan Muda Ketiga Keluarga Zhao. Namun hasilnya agak tidak terduga. Senyuman di wajah Zhao Xingyun menjadi sedikit kaku, namun wanita di depannya masih tidak bereaksi sama sekali. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitarnya memandangnya seolah-olah dia bodoh. Mata mereka penuh belas kasihan dan ejekan. Dia sedikit tidak percaya. Mungkinkah pihak lain tidak mendengar dengan jelas? Apa yang kamu lakukan? Pernahkah kamu mendengar tentang identitas kakak laki-lakiku? Mengapa kamu tidak datang dan berkunjung? Pemuda berjubah hijau di sebelahnya bernama Zhao Bai keluarga Zhao. Dalam hal identitas dan status, dia sangat berbeda dari Zhao Xingyun. Tingkat budidayanya juga berada di puncak Raja Abadi. Meskipun dia masuk dalam daftar 10 orang keluarga Zhao kali ini, dia hanyalah pemain pengganti. Apakah dia bisa bermain atau tidak bergantung pada bantuan Zhao Xingyun, itulah sebabnya dia berusaha keras untuk menyenangkan. Perlu Anda ketahui bahwa keluarga Zhao sebagai pemain unggulan harus lolos dari grup. Setelah Anda resmi tampil di atas panggung, Anda dapat dengan mudah menjadi terkenal, dan banyak manfaat yang akan menyusul. Namun setelah dia berteriak lama, masih belum ada respon dari Jin Meyer dan yang lainnya. Saya pikir Anda belum banyak melihat dunia. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Zhao dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan? Kakak laki-laki saya adalah putra ketiga dari keluarga Zhao. Karena takut Suan Yuan Linglong dan yang lainnya mungkin tidak mengerti dan mendengar dengan jelas, orang ini memberitahukan identitas Zhao Xingyun secara detail lagi. Tapi meski begitu, efeknya tidak berbeda dengan sekarang. Tapi Xiao Qing benar-benar tidak tahan lagi. Orang ini terlalu menyebalkan, jadi dia meletakkan konsol game di tangannya dan memelototinya dengan tajam. Aku bertanya padamu, apakah kamu sakit? Tidakkah kamu mendengar kakak laki-lakiku menyuruhmu keluar? Kamu, sangat berani. Zhao Bai tiba-tiba menjadi marah, meskipun dia biasanya hanya salah satu cabang dari keluarga Zhao, tapi itu juga dari keluarga Zhao. Setelah Anda keluar, status Anda secara alami akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Kapan Anda pernah mengalami keluhan seperti ini? Saat dia berbicara, dia hendak mengambil tindakan, tetapi ditarik kembali oleh Zhao Xingyun. Adik laki-laki, apa yang kamu perdebatkan dengan seorang gadis kecil? Apakah kamu tidak kehilangan identitas keluarga Zhao kita? Sebagai anak ketiga dari keluarga Zhao, meskipun dia sombong dan penuh nafsu, dia bukanlah orang yang tidak punya otak, sebaliknya, dia cukup licik. Ini adalah kota Yuangu. Keluarga Zhao memiliki status dan status, tetapi mereka tidak bisa meremehkan segalanya. Sekarang adalah periode spesial lainnya untuk kompetisi 100 pintu, yang menarik perhatian semua orang. Begitu dia melanggar peraturan kota dan mengambil tindakan di sini, bahkan kakek pun tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri dan pasti akan dihukum. Zhao Xingyun menarik Zhao Bai kembali dan memasang postur yang menurutnya sangat cantik. Dia memandang Suan Yuan Linglong dan tersenyum sedikit. Saya khawatir peri ini salah paham tentang saya. Saya bukan keturunan keluarga Zhao, tetapi keturunan langsung dari generasi ketiga. Tuan muda, saya berusia 862 tahun ini, dan kultivasi saya berada pada tahap awal Dewa Abadi. Tujuan saya untuk berpartisipasi dalam turnamen 100 teratas adalah untuk berada di 20 teratas. Pada titik ini, energi abadinya sedang bergerak, dan dia termasuk dalam level Dewa Abadi. Paksaan besar memenuhi seluruh tempat, dan semburan seruan tiba-tiba terdengar dari sekitar mereka. Tidak heran orang-orang di sekitar terkejut. Jika seseorang yang berusia di bawah 1000 tahun dapat mencapai alam Dewa Abadi, bahkan di domain Zongtian, bahkan di sekte teratas. Dia masih jenius di antara para jenius, 1 dari 100. Terutama beberapa peri wanita, yang matanya bersinar terang. Ini adalah biksu Tao yang sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Seolah dia sangat puas dengan reaksi semua orang, Zhao Xingyun sekali lagi menunjukkan sedikit rasa bangga. Selama peri itu mau, aku bisa langsung membuat keputusan untukmu menikah dengan keluarga Zhao dan menjadi pendamping Tao ke-9ku. Di mata banyak orang, wanita di depan mereka tidak punya alasan untuk menolak. Tingkat kultivasi pihak lain tidak tinggi,
dia hanyalah Luo immortal yang hebat. Menikah dengan keluarga Zhao seperti mencapai langit dalam satu langkah. Terlebih lagi, pria di depannya itu sempurna. Seorang raja abadi yang berusia di bawah 1000 tahun, cucu tercinta dari kepala keluarga Zhao, mungkin menjadi pewaris keluarga Zhao di masa depan. Siapa yang bisa menemukan alasan untuk menolak pria sebaik itu? Siapa yang berani mengatakan tidak? Peri wanita manapun akan tersanjung. Ini adalah sepotong kue di langit, dan dia akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Tapi hasilnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Ekspresi Xuan Yuan Linglong membosankan, dan dia tidak bisa melihat kegembiraan apapun. Saya sudah punya suami, dan saya tidak ingin menikah dengan keluarga Zhao. Silakan kembali. Suaranya dingin, dan Anda bisa merasakan rasa jijik dari lubuk hatinya. Setelah mengalami apa yang terjadi pada Geng Junseng, Peri Linglong hanya memperhatikan Ye Bufan, dan dia memiliki ketidaksukaan terhadap pria lain. Belum lagi orang di depannya hanyalah putra ketiga dari keluarga Zhao, bahkan pangeran ketiga Kaisar Langit, dia tidak akan melihatnya lagi. Oke, ayo pergi dan abaikan beberapa orang yang membosankan. Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan tuan muda ketiga dari keluarga Zhao dan memimpin semua orang maju. Dia selalu dikagumi oleh bintang-bintang kemanapun dia pergi, tetapi sekarang dia diabaikan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Zhao Xingyun berubah menjadi sangat jelek. Nak, pernahkah kamu memikirkan konsekuensi menolak keluarga Zhaoku? Suaranya dingin dan penuh ancaman tanpa akhir. Ekspresi Ye Bufan berhenti dan dia perlahan berbalik. Apakah kamu membuatku takut? Kamu keluarga Zhao sendiri tidak layak untuk itu. Ini normal. Meskipun keluarga Zhao kuat, dia adalah pewaris sekte medis kuno dan memiliki harga diri serta masa depan tanpa akhir. Bertahun-tahun saya menghadapi orang-orang kuat, namun pada akhirnya saya terinjak. Ini adalah kota Yuangu. Dia tidak ingin memprovokasi keluarga Zhao, juga tidak ingin menimbulkan masalah, tapi bukan berarti dia takut akan masalah. Setelah berbicara, Ye Bufan pergi bersama semua orang dengan tenang, meninggalkan tatapan terkejut yang tak ada habisnya di belakangnya. Siapa anak ini? Kenapa kamu begitu gila? Ya, dia bahkan tidak meremehkan putra ketiga dari keluarga Zhao. Siapa yang memberinya keberanian? Ditakdirkan. Petik 2. Semua orang meludah dan berbicara, mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Zhao Bai berkata dengan marah, saudaraku, anak ini terlalu gila. Aku akan membunuhnya sekarang dan merebut wanita itu. Omong kosong, apakah kamu lupa di mana tempat ini? Juga penuh. Dia sangat marah, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kota Yuangu, jadi dia tidak boleh mengambil tindakan, jika tidak, dia akan kehilangan banyak uang demi keuntungan kecil. Zhao Bai berkata dengan marah, ini, kakak senior, bisakah kita menoleransinya seperti ini? Bagaimana mungkin? Anak laki-laki itu berani menyinggung perasaanku, dia ditakdirkan untuk mati. Dan wanita itu, dia ditakdirkan untuk tidak mati. Melarikan diri dari telapak tanganku. Zhao Xingyun dia berkata, pergi dan periksa untukku. Cari tahu semua detail tentang anak ini. Ya, Zhao Bai setuju, mengeluarkan giok pesan, dan mengirimkan beberapa pesan satu setelah lainnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, dia berbalik dan mendatangi Zhao Xingyun. Saudaraku, kami mengetahui bahwa orang-orang itu berasal dari Diletian, sebuah sekte kecil bernama Sekte Pedang Lingyun. Petik 2. Ye Bufan datang untuk berkompetisi, jadi tentu saja dia tidak bisa menyembunyikan informasinya dengan cepat. Dia mengetahui detail semua orang dengan jelas. Sial, kualifikasi apa yang dimiliki sekte kecil dari Diletian untuk menjadi sombong dengan tuan muda ini? Melihat Ye Bufan dan yang lainnya begitu percaya diri sebelumnya, Zhao Xingyun masih memiliki beberapa ketakutan, tetapi sekarang ketakutan itu telah benar-benar hilang. Sebuah sekte kecil yang bahagia bisa terhapus dari dunia peri hanya dengan menjentikkan jarinya. Zhao Bai menambahkan, ngomong-ngomong, kakak senior, mereka juga ada di sini untuk berkompetisi, dan mereka ditempatkan di grup yang sama dengan kita dalam pengundian tadi. Bab 3720 Hanling Kuang. Apa,
Kamu sebenarnya satu grup dengan kami, Tuhan benar-benar bijaksana. Zhao Xingyun menunjukkan senyuman dingin, siapa lagi sekte benih di grup kami? Zhao Bai berkata dengan senyuman di wajahnya, kakak senior, kali ini kami keluarga Zhao sangat beruntung. Kelompok ke-9 terpilih dalam lotere. Kami adalah satu-satunya di antara 3 sekte dan 5 sekte. Sisanya hanyalah sekte kecil yang tidak populer. Zhao Xingyun tertawa, Tuhan membantu kami, jadi kami tidak takut anak laki-laki itu tidak akan menyerahkan wanita itu. Zhao Bai berkata dengan nada menyanjung, apakah kamu punya ide bagus? Zhao Xingyun berkata dengan bangga, sekarang kita adalah satu-satunya tim unggulan di grup ke-9, dan sisanya kurang bagus. Dengan kata lain, siapapun yang ingin kita lolos akan tersingkir, dan siapapun yang ingin kita tersingkir akan tersingkir, kakak senior, itu ide yang bagus. Zhao Bai mengacungkan jempol, apakah perlu dikatakan? Di babak penyisihan grup, bagaimana mungkin sekte tingkat rendah menolak? Ayo kembali dulu. Mata Zhao Xingyun bersinar dengan cahaya aneh, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Suan Yuan Linglong dikirim ke tempat tidurnya. Ye Bufan dan kelompoknya terus bergerak maju, segera meninggalkan Zhao Xingyun. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan dirinya dan orang di sekitarnya. Setelah berjalan berputar-putar, saya masuk dan keluar dari lusinan toko dan melihat berbagai jenis bahan ajaib dan ramuan, tetapi tidak banyak yang menarik perhatian saya. Dan saat ini, ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menemukan sebuah warung pinggir jalan tidak jauh dari situ. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang. Auranya sangat kuat dan dia telah mencapai puncak Raja Abadi. Sebuah kios terbentang di depannya. Barang-barang di dalamnya sangat sederhana, hanya dengan 6 rumput peri ungu. Rerumputan spiritual jenis ini tidak terlalu besar, sekitar 1 kaki atau lebih. Setiap tanaman memiliki 3 daun, dan setiap daun memiliki pola yang aneh, terlihat seperti mata manusia. Anggrek bermata 3. Dengan pengetahuan medis Ye Bufan, dia sekilas mengenali asal-usul rumput peri ini dan langsung sangat gembira. Saat ini, sebagian besar orang di sekitarnya memiliki kekuatan Raja Abadi, dan anggrek bermata 3 ini merupakan bahan terpenting untuk menyempurnakan Wang Jidan. Dengan benda ini, saya dapat menyempurnakan ramuannya sendiri, dan Leng Qingqiu, Si Tudianmo, dan lainnya dapat meminumnya, yang juga akan sangat bermanfaat bagi saya. Yang paling penting adalah rumput peri tingkat 10. Anda tidak dapat menemukannya di hari kerja, tetapi sekarang 6 di antaranya tiba-tiba muncul. Jika Anda menaruhnya di tangan Anda dapat memperbaikinya menjadi pil Raja 6 Tungku. Ye Bufan menahan kegembiraan di dalam hatinya, berjalan mendekat, dan bertanya dengan sopan, senior, bagaimana cara menjual rumput peri ini? Melihat seorang pelanggan datang ke pintu, pria parubaya itu mengulurkan jarinya, 1 tanaman berharga 100 kristal peri kelas 10.000. Ini, ekspresi Ye Bufan membeku saat mendengar harga ini. Pantas saja 6 rumput peri ini ada di sini dan belum dijual. Kalian pasti tahu kalau bagi yang abadi biasa, mendapatkan rumput ini tidak ada gunanya sama sekali. Jika ingin memurnikan Wang Jidan, kamu tidak hanya harus mengumpulkan sisa puluhan rumput abadi, tapi juga mengeluarkan banyak uang untuk menyewa sebuah rumput abadi. Alkemis abadi untuk mengambil tindakan. Dengan mempertimbangkan banyak faktor, harga anggrek bermata 3 memang tidak terjangkau. Dia sekarang tidak punya uang, hanya Luo Bingyan di sekitarnya yang punya uang, tetapi bahkan jika dia mengambil semua kekayaan keluarga Luo, dia masih belum bisa mendapatkan cukup 1 juta kristal abadi kelas menengah. Tapi Ye Bufan berbeda dari makhluk abadi biasa. Dia memiliki banyak bahan lain untuk menyempurnakan Wang Jidan, tapi yang kurang adalah ramuan ini. Asalkan dikumpulkan bersama, bisa disempurnakan, jadi tentunya kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Karena dia tidak punya uang, dia harus memikirkan cara lain. Dia menatap pria parubaya itu lagi dan membuat keputusan dalam pikirannya. Senior, bagaimana kalau aku menukar hartaku denganmu? Melihat dia tidak bisa menghasilkan begitu banyak kristal abadi, ekspresi Raja Abadi Parubaya segera menjadi lebih dingin. Oke,
Tapi barang yang kamu keluarkan pasti menarik perhatianku. Ye Bufan mengeluarkan cincin penyimpanan, tapi sebelum dia bisa menyerahkannya, suara arogan datang dari samping. Saya ingin 6 anggrek bermata 3 ini. Begitu dia selesai berbicara, 5 pemuda berjalan di samping mereka. Murid inti keluarga Han, Han Lingkuang, sesuai dengan namanya. Namun, dia juga memiliki modal arogan. Dia adalah orang kuat di tahap awal Dewa Abadi dan juga anggota keluarga Han yang berpartisipasi dalam turnamen 100 teratas. Dia diikuti oleh 4 pemuda, semuanya adalah murid inti keluarga Han. Meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan dia, mereka semua telah mencapai puncak Raja Abadi. Di bawah tatapan semua orang, Han Lingkuang berjalan dengan angkuh dan melirik ke 6 anggrek bermata 3 di tanah. Ini barang bagus. Sulit ditemukan. Kali ini aku melihatnya dan membeli semuanya. Dia memandang Raja Abadi Parubaya dan berkata, katakan padaku, berapa harganya? Ayo dilayani dulu, aku mau benda ini. Petik 2. Ye Bufan tahu betul bahwa jika dia melewatkan 6 anggrek bermata 3 ini, dia mungkin tidak akan bisa menemukannya dalam waktu singkat, setidaknya sampai kompetisi top 100 selesai. Apalagi, saat dia sedang menegosiasikan harga, pihak lain yang ikut campur sudah melanggar aturan. Hal terpenting dalam menumbuhkan keabadian adalah sumber daya. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dia mengatakan bahwa tanpa kesopanan, dia mengambil 6 anggrek bermata 3 di satu tangan. Ekspresi Raja Abadi Parubaya berubah, dan dia menjadi pembunuh. Apakah kamu akan merampoknya dengan paksa? Tentu saja tidak. Ye Bufan berkata dan mengangkat tangannya, dan cincin penyimpanan terbang ke Dewa Parubaya Raja. Perdagangan yang adil, lihat dulu harga yang saya tawarkan. Jika Anda tidak puas, saya akan segera mengembalikan ini kepada Anda. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Raja Abadi Parubaya menjadi sangat lembut, dan sebuah jejak rasa ingin tahu muncul di hatinya. Apa yang ada di dalam cincin orang lain? Kenapa kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu? Dia mengulurkan tangan dan meraih cincin di tangannya, memindainya dengan kesadarannya, dan kemudian ekspresinya berubah drastis. Ini sebenarnya kosong. Pada titik ini, dia tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata dan menelan 2 kata berikutnya. Tuan, 6 anggrek bermata 3 ini milik Anda, selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi tanpa henti, seolah dia takut pihak lain akan menyesalinya. Ternyata cincin Ye Bufan berisi Void Flying Snow. Meski anggrek bermata 3 sangat berharga dan sulit ditemukan, namun tetap jauh dari Void Flying Snow. Yang paling penting adalah dia baru saja melihat Raja Abadi Parubaya ini. Laut kesadaran Fang telah mengalami trauma. Meskipun dia hampir tidak sembuh, kekuatan mentalnya tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut selama bertahun-tahun. Karena itu, lawannya hanya berada di puncak Raja Abadi dan tidak dapat melangkah lebih jauh karena kekuatan mentalnya yang terbatas. Void Flying Snow adalah harta penting untuk memperbaiki lautan kesadaran dan meningkatkan kekuatan spiritual baginya. Nilainya 2 kali lipat, dan dia tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Belum lagi 6 juta, kalaupun ditawari 600 juta, dia tidak akan meliriknya lagi. Karena itu, Raja Abadi Parubaya segera mencapai kesepakatan dan segera pergi dari sini. Han Lingkuang berdiri di dekatnya, awalnya dia ingin mengungkapkan identitasnya dan memaksa pihak lain untuk menjual rumput peri kepadanya. Akibatnya, tidak ada seorang pun di sana dalam sekejap, yang membuatnya lengah. Dia tidak punya pilihan selain melihat ke arah Ye Bufan, orang gila macam apa yang berani merebut rumput peri yang aku suka. Mengapa kamu tidak mengembalikannya kepadaku secepat mungkin?